Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa ya ibadallah wa ya amatallah, usikum wa iyaya awalan bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa ahuthukum ala ta'atihi wa ta'ati rasulihi la'allakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah subuh yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada subuh hari ini kita masih dapat melaksanakan salat subuh secara berjamaah, yang mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di hari akhirat kelak. Salawat dan salam tak lupa senantiasa kita ucapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala membawa risalah Allah Subhanahu wa taala demi kebahagiaan umatnya, termasuk kita semua, baik kebahagiaan yang singkat dan sementara di dunia ini, terlebih-lebih lagi kebahagiaan yang abadi dan hakiki di hari akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita semua tentu sudah mendengar, bahkan membaca sendiri, atau lebih dari itu sudah pernah menyampaikan, mengingatkan untuk meyakinkan saudara-saudari kita seakidah, seagama, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kita untuk menaatinya dan menaati Rasulnya. Ati'ullaha wa ati'ur Rasul, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa syarat untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala adalah taat. Bahkan dalam hadis yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, kullu ummati yadkhuluna al-jannah, sininna ummaku matamamanan di surga. Semua umatku pasti akan masuk surga, illa man aba sangadinna yati'ai, kecuali yang tidak mau, kecuali yang enggan. Pada saat itu para sahabat bertanya, tentu di kita juga punya pertanyaan sama, kagak paling tahu tiap pertama di surga. Apa lihat bahwa Rasulullah, siapa yang enggan wahai Rasulullah, siapa yang tidak mau masuk surga? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Siapa yang menaatiku maka itulah yang akan masuk surga,
Dan siapa yang mendurhakaiku, siapa yang memaksiatiku, maka itulah yang enggan, itulah yang tidak mau. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kita taat kepadanya, taat kepada Rasulnya. Bahkan salah satu firman-Nya menyebutkan siapa yang taat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh dia taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man ata'a ar-rasul faqad ata'a Allah. Siapa yang taat kepada Rasulullah, maka sungguh dia taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada orang yang beranggapan bahwa Muhammad itu manusia biasa, tidak luput dari kesalahan, maka saya tidak mau mengikuti apa yang disampaikan oleh Muhammad. Saya hanya mau mengikuti yang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ya pelaturan. Siapa yang menjadi penyampai? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tidak mau menerima berarti ada masalah di hatinya. Ada kedengkian, ada iri hati seperti orang Yahudi dan Nasrani. Dia tidak mau mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam karena merasa bukan dari kelompoknya. Sehingga ada yang mengatakan Jibril itu ya salah alamat, menurunkan wahyu kepada orang yang bukan seharusnya mendapatkan. Sehingga ada sebagian yang mengaku muslim ya, tidak mau menaati itu, bahkan mengkafirkan Jibril, menyebutkan Jibril itu anak perempuan Tuhan. La haula wala quwwata illa billah. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Nah, selanjutnya jamaah sekalian yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketaatan ini penting. Dan ketaatan ini bukan sekedar diucapkan, bukan sekedar di mulut, tapi harus dibuktikan. Taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu gampang diucapkan, tapi membuktikan ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang bertingkat-tingkat. Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bukan hanya menaati pada perintah. Karena ada juga orang kalau perintah insya Allah bisa dilakukan. Kenapa? Karena perintah Allah Subhanahu wa ta'ala lebih gampang daripada menaati larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Larangan itu berat banget. Karena terkadang yang dilarang oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sejalan dengan hawa nafsu kita, sejalan dengan keinginan kita, dan itu ada di keseharian kita, itu ada pada hari-hari kita. Bisa makada napusangka pun Allah Ta'ala ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi di hadapan kita ini menguntungkan, ini membahagiakan. Bagi orang yang beriman, bahagia sesaat tapi sengsara selamanya itu bukan kebahagiaan. Dan itu ada di keseharian kita. Terkadang kita mengutamakan ini, mendapatkan kesenangan duniawi, kesenangan yang singkat dan sementara, lalu membuang kesenangan yang abadi di akhirat. Sehingga saya ingin kembali bahwa ketaatan itu ada dua, taat pada perintah dan taat
menjauhi larangan. Terkadang ada orang, kita kalau dalam perintah masih bertingkat-tingkat juga. Ada yang menaati perintah, ya pokoknya semua yang diperintahkan dikerjakan. Ada juga yang perintah yang sesuai dengan hawa nafsu lakukan, tapi yang tidak, tunggu dulu. Masih ada orang yang seperti ini, dan itu digambarkan, disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ada kelompok yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau dia mendapatkan perintah Allah Subhanahu wa taala, dia mendapatkan titah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sejalan dengan apa yang dia inginkan, gampang dikerjakan. Dan itu ada contoh jamaah sekalian yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ketaatan ini tidak bisa lepas dari cinta. Cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mencintai sesuatu, dia pasti menaati. Dia pasti akan melakukan apa yang dia inginkan olehnya. Saya biasa di hadapan santri, apalagi kalau saya dapat lihat wajah-wajah yang lesu, lemah, loyo, ngantuk, ya biasa dihibur-hibur sedikit, tapi hiburannya benar. Kita mengambil perumpamaan, contoh, di antara kalian ini kalau mendapatkan ucapan aku cinta padamu, langsung bangun semua. Pasti tidak gampang terima omongan itu. Tapi ada juga yang menerima, langsung terima. Nah ini perumpamaan. Tadi ada yang secara langsung menerima perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada juga yang tunggu dulu. Nah, ada yang meminta, mana buktinya kamu cinta kepadaku? Sehingga orang yang tertantang seperti ini ingin mewujudkan apa yang diminta oleh orang yang dia cintai. Kalau mana mindra, ya, kalau mana mindra, ya pakutan ke komangoto kolomai, mindra rental. Kalau perlu rental yang paling, ya, yang paling lux. Apalagi sekarang Ferrari aja di rental. Jadi untuk tampil sebagai orang yang eksekutif gampang banget sekarang. Ya. Apalagi kalau yang lewat HP. Ya, kita tinggal pilih mobil mana yang kita mau, kemudian selfie. Wih, mau ngeto baru sih Ustaz. Astagfirullah. Syakirullah liang dokter. Jadi taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tanda cinta. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah disampaikan kepadanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai aku lebih dia cintai daripada bapaknya, orang tua, anaknya, dan semua manusia. Waktu itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu
mengatakan, wallahi ya Rasulullah, demi Allah wahai Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai' illa min nafsi. Sungguh engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu kecuali diriku. Napa pada itu pujinna lauri surona Allah Ta'ala sudah pujinna lauri alena. Kata Nabi, la ya Umar. Oh belum. Tidak begitu wahai Umar. Hatta akuna ahabba ilaika min kulli syai'in hatta min nafsi. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sungguh aku lebih kamu cintai dari segala sesuatu termasuk dirimu. Termasuk dirimu. Itu baru masuk dalam orang yang beriman. Kalau masih ada yang kamu cintai melebihi dari diriku, ya kecuali Allah pastinya ya, maka kamu belum beriman. Kamu belum beriman. Ini Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Siapa yang tidak kenal Umar? Ketegasannya, kedisiplinannya, ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi pernah diingatkan ketika mengatakan, saya cinta kepadamu wahai Rasulullah melebihi segalanya kecuali terhadap diriku. Nah, ketika beliau mendapatkan sanggahan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikatakan kalau masih seperti itu berarti kamu belum beriman. Sampai aku lebih kamu cintai daripada dirimu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berubah 180 derajat, bahkan lebih kalau ada yang di atasnya yang biasa disebutkan orang ya, 1000 derajat. Koi diro nole maka dah kita aja dulu suruh Allah Ta'ala di dulu ya, kita lihat dulu apa perintahmu yang ditaati, apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya tinggalkan. Ini Umar bin Khattab radhiyallahu anhu 180 derajat dan spontan, tidak menunggu waktu, tidak menunggu hari. Pada saat itu juga beliau radhiyallahu anhu mengatakan, la anta ya Rasulullah ahabbu ilayya min kulli syai'in hatta min nafsi. Sungguh engkau wahai Rasulullah lebih aku cintai dari segalanya termasuk diriku. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ana ya Umar. Nah, sekarang baru betul. Napa itu ditepung? Coba. Ini Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, kalau kita sudah mendapatkan tingkat ketaatan dan kecintaan kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti ini, itulah iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita sudah beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jangan ragu, jangan takut terhadap segalanya. Kalau kita membuktikan ketaatan kita, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang akan mencukupi, Allah yang akan mencukupi segalanya. Buktikan. Tapi ini bukan, tidak cukup hanya dengan ucapan, tidak cukup hanya dengan ucapan, harus dibuktikan dengan amalan, perbuatan, amal nyata. Ya, kalau hanya sekedar ucapan, orang munafik juga ngomong, saya beriman, maca itu berjihad perang fisabilillah. Orang munafik ikut berjuang.
Sehingga jamaah sekalian yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sudah sampai pada tingkatan ini, maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah Yunus ayat 62 dan 63, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah, ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada rasa takut atas mereka dan tidak pula duka cita. Siapa aulia Allah? Dalam lanjutan ayat 63 surah Yunus, alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang yang beriman dan senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah membuktikan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang, itulah taat. Maka siap-siaplah masuk surga. Karena Nabi mengatakan kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Ya. Man ata'ani faqad dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat padaku maka itulah yang akan masuk surga, dan siapa yang memaksiatiku itulah yang enggan masuk surga. Nah, kalau kita masih milih-milih ya taat pada Allah, pada sesuatu yang sejalan dengan hawa nafsu, sejalan dengan keinginan, sejalan dengan pikiran, perasaan kita ikuti. Tapi kalau yang tidak sejalan, kita masih memaksiati, belum dapat. Dan ini mudah, gampang diucapkan. Oleh karena itu hampir setiap subuh Rabu, Bapak dan Ibu sekalian, saya selalu mengawali, bahkan dalam salat saya mengingatkan diri saya dan kita semua, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Sungguh sangat besar kemurkaan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang macam mimapau nadek napugau. Dan itu selalu saya ingatkan pada diri saya. Oleh karena itu, kalau ada yang mendapatkan sesuatu yang tidak sejalan dengan apa yang pernah atau yang biasa saya sampaikan, ingatkan saya. Kita saling mengingatkan, saling meluruskan kalau ada yang bengkok, ada yang tidak sejalan dengan keinginan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan dibiarkan, diingat, disampaikan. Karena ini menjadi prasyarat untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Taat pada Allah Subhanahu wa taala dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari, perumpamaan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu seperti perumpamaan satu rumah yang dibangun kemudian diadakan pesta di dalamnya, dibuat hidangan, kemudian disuruhlah orang untuk mengundang, siapa yang datang dan masuk ke rumah itu maka dia akan makan hidangan, dan siapa yang tidak mendengar, mengabaikan seruan panggilan, maka dia tidak akan makan. Kemudian dalam riwayat dikatakan, sebutkan apa maknanya itu. Lalu disebutkan,
takwil dari apa yang disebutkan ini, perumpamaan ini adalah perumpamaan rumah itu adalah surga Allah Subhanahu wa taala, dan yang menyeru untuk masuk ke rumah Allah ke rumah itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menaati panggilan Muhammad, maka itulah yang akan mendapatkan surga. Dan siapa yang tidak menaati atau mengabaikan, tidak menghiraukan panggilan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itu orang tidak mau masuk surga. Ini yang dimaksud tadi, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Semoga kita semua termasuk ke dalam golongan orang-orang yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dan menaati perintah tersebut, dan diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, dan kita pun menaati ya larangan itu dan tidak melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, jamaah sekalian yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita menundukkan mata hati dan kepala kita untuk beristighfar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mendoakan saudara dan saudari kita yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa yang mungkin kita sudah mendengar, kita sudah mengetahui, ya sekarang tidak bisa ke masjid, tidak bisa hadir berjamaah bersama kita karena sakit. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat penyakitnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkannya dan memberikan kekuatan kembali untuk hadir bisa berjamaah bersama kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna zalamna anfusana zulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa ant faghfir lana maghfiratan min indik warhamna innaka antal ghafurur rahim. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma shfi mardana, Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma arham mautana, Allahumma arham mautana wa mautal muslimin. Allahumma ighfir lana wa lahum ya Ghaffar ya Tawwab ya Dzal Jalali wal Ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.